Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul presentasi analisis perbandingan data angin, suhu, dan kelembapan. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Alif Putra Cakra Abimanyu dengan NPT 21190003. Yang kedua ada Reza Bia Chandra dengan NPT 21190016. Yang ketiga ada Teddy Gyomiokta dengan NPT 21190018. Dan yang terakhir adalah Wildan Aulia Askawardoyo dengan NPT 21190020. Baik, berikut ini adalah outline presentasi kami. Yang pertama adalah karakteristik dan peta penelitian. Yang kedua ada analisis windrows. Yang ketiga adalah perbandingan dengan suhu dan kelembapan. Yang keempat ada dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah karakteristik lokasi penelitian. Kami mengambil dua stasiun. Yang pertama akan kami jelaskan adalah Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Lokasi Stasiun Sultan Iskandar Muda sendiri terletak di Kota Mancang, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dengan luas wilayah sebesar 2.903 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 425.216 orang yang tercatat pada 2019. Adapun jarak Stasiun Meteorologi Iskandar Muda sendiri ke daerah pantai yaitu sejauh 6.000 meter atau 6 kilo dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Dengan batas wilayah sebagai berikut. Untuk di wilayah utara dari stasiun tersebut ada Wadung Krueng Lubok, dan di wilayah selatan dari stasiun tersebut ada Banda Aceh. Pada bagian timur stasiun berbatasan dengan dataran tinggi Bukit Siron, dan stasiun di barat stasiun berbatasan dengan Pantai Ujung Bate. Baik, selanjutnya stasiun Meteorologi Cutnyadin yang berlokasi di Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dengan luas wilayah sebesar 3.545 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.294 yang tercatat pada tahun 2019. Adapun jarak stasiun Meteorologi Cutnyadin ke daerah pantai yaitu sejauh 1 kilo, dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut. Utara yaitu Gunung Sigamata, selatan Pantai Sernagan, timur Pegunungan Leuser, barat Pantai Naga Permai. Yang kedua yaitu analisis Wenros. Baik, yang pertama Wenros seasonal. Itu terlihat dari Wenros di samping bahwa pada periode MAM, JJA, dan SON, di mana pada periode tersebut terjadi monsun angin timuran yang bergerak dari benua Australia ke arah benua Asia. Ketika terjadi angin monsun Australia, angin yang tercatat oleh stasiun meteorologi kelas 3 Cutnyadin berasal dari arah barat daya. Namun terdapat hal yang berbeda dengan kondisi angin tercatat di stasiun Iskandar Muda, di mana angin yang tercatat di stasiun Cutnyadin berasal dari arah timur laut dan barat daya. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik wilayah sekitar stasiun Cutnyadin. Posisi stasiun Cutnyadin berada tepat di ujung lembah sehingga angin dari arah pegunungan berembus cukup sering, bahkan di setiap bulannya tercatat angin berasal dari arah lembah Gunung Singamata. Berbeda dengan stasiun meteorologi Cutnyadin, stasiun Sultan Iskandar Muda berada di area perkotaan yang dapat dikatakan cukup jauh dari pantai dan daerah pegunungan, di mana dari Wenders di samping dapat dilihat bahwa angin yang tercatat pada stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda dominan dari arah tenggara di seluruh periode. Selanjutnya yaitu analisis Venus Iskandar Muda bulanan. Dari gambar dapat dianalisis Venus Tamet kelas 1 Sultan Iskandar Muda tahun 2011 hingga 2015 pada bulan Desember hingga Februari, yang umumnya terjadi monsun Asia didominasi oleh angin dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 meter per second. Kemudian angin pada bulan Maret hingga Mei bergerak dari arah tenggara dan semakin calm. Pada bulan berikutnya, yang mana pada bulan tersebut menandakan peralihan sirkulasi monsun. Pada bulan Juni hingga Agustus, angin dominan berasal dari arah barat daya. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi monsun Australia
dengan kecepatan rata-rata lebih dari 9 meter per second. Lalu selanjutnya pada bulan September hingga November, arah angin dari tenggara kembali mendominasi pada bulan tersebut yang menandakan peralihan sirkulasi monsun Australia ke Asia. Yang selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih, rekan saya Wildan. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada analisis Windrush di stasiun Cutnyadin. Dari gambar di samping, kita dapat menganalisis bahwa di stasiun Stamet kelas 3 Cutnyadin pada tahun 2011 hingga 2015 ini, di bulan Desember hingga Februari, monsun Asia didominasi oleh angin dari arah timur laut dan diikuti arah barat daya. Dengan kecepatan rata-ratanya ini tercatat 3 sampai 9 meter per sekon yang meningkat setiap bulannya. Kemudian, angin pada bulan Maret hingga Mei bergerak dari arah timur laut, diikuti arah barat daya. Namun, kecepatannya ini menurun pada bulan berikutnya. Bulan tersebut menandakan peralihan sirkulasi monsun. Pada bulan Juni hingga Agustus, angin dominan berasal dari arah barat, barat daya, dan timur laut. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi monsun Australia dengan kecepatan hingga lebih dari 9 meter per sekon. Selanjutnya pada bulan September hingga November, arah angin dari arah barat daya dan timur laut kembali mendominasi pada bulan tersebut yang menandakan peralihan sirkulasi monsun Australia ke Asia. Terjadi dominasi angin dari dua arah pada Stamet Cutnyadin, yaitu dari arah timur laut dan barat daya. Hal ini disebabkan oleh topografi daerah stasiun yang mana pada arah timur laut terdapat lembah. Next. Selanjutnya ada perbandingan suhu dan kelembapan. Next. Analisis korelasi suhu dengan grafik Windrush di stasiun meteorologi Cutnyadin. Oke, baik. Berdasarkan grafik Windrush Stamet Cutnyadin di samping, angin yang bertiup didominasi dari arah barat daya dan tenggara, terutama pada seasonal MAM, JJA, dan SON. Terlebih untuk JJA dan SON, dominasi arah dan kecepatan dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Namun, terdapat perbedaan pada periode DJF, ditandai dengan perubahannya arah angin dan kecepatan yang dipengaruhi angin monsun Asia. Berdasarkan grafik Windrush Stamet Iskandar Muda di samping, angin yang bertiup didominasi dari arah barat laut dan tenggara, terutama pada seasonal DJF, MAM, dan SON. Terlebih untuk DJF dan SON didominasi arah dan kecepatan dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Namun terdapat perbedaan pada periode JJA ditandai dengan berubahnya arah angin dan kecepatan yang dipengaruhi angin monsun Asia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi relative humidity dengan grafik Windrush. Relative humidity dapat dipahami dengan sebagai kandungan air yang termuat di udara. Dengan pengolahan yang dilakukan, maka dapat kita ketahui arah dan pola yang terjadi di wilayah penelitian. Pada stasiun Cutnyadin, pola yang relatif sama terjadi sepanjang tahun dengan arah yaitu timur laut atau southeast dan barat daya atau southwest. Dengan mayoritas berada di rentang 66 hingga 100%. Hal ini sangat berbeda dengan stasiun Iskandar Muda. Stasiun Iskandar Muda memiliki dua pola yang terlihat dalam Windrush-nya pada periode Januari hingga April. Pada periode Januari hingga April memiliki kesamaan dengan periode Oktober hingga Desember. Sementara perbedaan terlihat pada periode Mei hingga September. Tercatat pada Windrush data RH tercatat ada 44 hingga 66% sampai September dan mayoritas 66% hingga 100% untuk periode Januari hingga April dan Oktober hingga Desember. Selanjutnya ada kesimpulan dari PowerPoint yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa terjadi perbandingan yang signifikan Iskandar Muda dan Stamet Cutnyadin yang disebabkan oleh perbedaan dari letak geografis kedua stasiun tersebut. Stasiun yang jaraknya lebih dekat dengan area pantai memiliki dua arah yang mendominasi, yaitu arah timur laut
diikuti dengan arah barat daya yang berarti arah datangnya berasal dari arah laut dan daratan. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi monsun dan area topografi pada stasiun tersebut. Sedangkan untuk stasiun yang berada jauh dari area pantai, memiliki arah dominasi yaitu dari arah tenggara pada bulan bulan monsun Asia dan beralih pada bulan monsun Australia yang mana didominasi dari arah barat daya dengan besaran nilai yang cukup tinggi. Nah, itulah yang dapat kelompok 6 sajikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kekurangan datang dari kami dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.